Dalam Islam, dosa besar adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum Allah dan dapat membawa konsekuensi berat di dunia maupun akhirat. Contoh dosa besar termasuk syirik menyekutukan Allah, meninggalkan salat, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan membunuh tanpa alasan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Beliau menyebutkan, salah satunya adalah syirik, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci berzina tanpa bukti. Dosa-dosa besar ini menunjukkan lemahnya iman dan kurangnya takwa kepada Allah untuk bertaubat. Seorang muslim harus menyesali perbuatannya, berhenti melakukan dosa tersebut, dan berkomitmen tidak mengulanginya. Allah Maha Pengampun, namun setiap dosa membutuhkan kesungguhan hati untuk bertaubat. Dalam Islam, gangguan makhluk halus sering dikaitkan dengan jin atau syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Beberapa ciri orang yang terkena gangguan ini meliputi 1. Perubahan perilaku tiba-tiba, seseorang bisa menjadi mudah marah, sedih, atau ketakutan tanpa alasan yang jelas. 2. Gangguan tidur, mengalami mimpi buruk berulang atau sulit tidur, disertai rasa tercekik atau tertekan. 3. Reaksi terhadap bacaan Al-Quran, orang yang ketempelan mungkin merasa gelisah, pusing, atau bahkan berteriak saat mendengar ayat-ayat suci. 4. Merasa diawasi, mereka sering merasa seperti ada sosok yang mengikuti atau memperhatikan mereka. 5. Kelelahan tanpa sebab, tubuh terasa lemas meski tidak melakukan aktivitas berat. Dalam Islam, cara mengatasi hal ini adalah dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dalam Islam, ada tangisan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu tangisan karena tidak ridha dengan takdirnya. Tangisan ini lahir dari keluhan, protes, atau ketidakpuasan terhadap keputusan Allah. Misalnya, ketika seseorang menghadapi ujian hidup, lalu ia menangis sambil menyalahkan Allah, menganggapnya tidak adil, atau merasa putus asa terhadap rahmat-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yesaya Zumar 53. Sikap putus asa dan mengeluh mencerminkan ketidakikhlasan dalam menerima qada dan qadar Allah yang bertentangan dengan iman seorang hamba. Sebaliknya, Allah mencintai tangisan yang timbul dari rasa takut kepadanya, penyesalan atas dosa, dan keinginan mendekatkan diri kepadanya. Tangisan seperti ini menjadi tanda kelembutan hati dan keimanan yang mendalam. Dalam Islam, ada larangan membawa atau menggunakan handphone di toilet, karena toilet dianggap tempat yang najis. Membawa benda suci seperti handphone yang mungkin berisi aplikasi Al-Quran atau zikir dapat dianggap kurang menghormati kesucian ayat-ayat Allah. Selain itu, Rasulullah mengajarkan adab di toilet, seperti diam dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan mendesak. Fokus di toilet adalah menyelesaikan hajat dengan bersih dan cepat, tanpa distraksi seperti handphone. Jadi, menjaga adab ini adalah bagian dari menjaga kesucian hati dan perbuatan kita sebagai seorang muslim. Dalam Islam, ada beberapa tanaman dan buah yang diyakini memiliki keistimewaan untuk melindungi manusia dari gangguan jin dan setan. Salah satunya adalah pohon bidara. Daun bidara sering digunakan dalam ruqyah syar'iyyah, yaitu metode penyembuhan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menangkal sihir dan gangguan makhluk gaib. Selain itu, kurma ajwa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dia akan terlindungi dari racun dan sihir pada hari itu. HR, Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan tanaman tertentu dengan manfaat spiritual dan perlindungan. Namun, perlindungan sejati tetap bergantung pada doa, zikir, dan keimanan kepada Allah. Dalam Islam, makhluk Allah yang paling mematikan bukanlah binatang buas atau manusia, tetapi malaikat maut Israel. Ia ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik yang besar maupun kecil, tanpa pernah meleset dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Qiyas As-Sajdah 11. Ketika tugasnya tiba, tidak ada tempat berlindung atau penundaan. Namun,
Israel hanya bertindak atas kehendak Allah, menunjukkan bahwa segala kekuatan dan kekuasaan hanyalah miliknya. Hal ini mengingatkan manusia akan kematian yang pasti, sehingga mereka terus bersiap dengan amal dan takwa. Dalam Islam, ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan berpuasa karena alasan tertentu. Berdasarkan kelonggaran rukhsah yang diberikan oleh syariat, berikut adalah cirinya. 1. Orang sakit. Jika sakitnya berat dan berpuasa memperburuk kondisi, mereka boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti di hari lain atau membayar fidyah, tergantung situasinya. 2. Musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau lebih dari sekitar 85 km boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti di hari lain. 3. Wanita hamil atau menyusui. Jika khawatir terhadap kesehatan diri sendiri atau anak, mereka boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti atau membayar fidyah. 4. Orang tua renta, jika fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa. 5. Anak kecil. Anak yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan berpuasa. Dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus akan membunuh Dajjal karena ia memiliki peran khusus dalam akhir zaman. Nabi Isa adalah nabi yang diangkat langsung ke langit oleh Allah dan akan diturunkan kembali sebagai tanda besar sebelum kiamat. Dia diberi tugas untuk menegakkan keadilan, meluruskan keyakinan yang menyimpang, dan membuktikan kebatilan Dajjal. Dajjal adalah simbol kejahatan dan fitnah terbesar, dan kehadiran Nabi Isa yang dihormati oleh umat Islam dan Nasrani akan menjadi bukti kuat untuk menolak klaim Dajjal sebagai Tuhan. Dengan membunuh Dajjal, Nabi Isa juga menunjukkan bahwa kebenaran Allah mengalahkan segala tipu daya. Peristiwa ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, serta menyatukan umat manusia dalam kebenaran. Dalam Islam, iblis adalah makhluk dari golongan jin yang menolak bersujud kepada Nabi Adam. Iblis memiliki banyak pengikut dari golongan setan, masing-masing dengan tugasnya untuk menyesatkan manusia. Berikut adalah beberapa nama dan tugas mereka. 1. Hanzab, mengganggu manusia saat salat, membuatnya tidak khusyuk. 2. Salitwud, membisiki manusia agar malas dan keroboh saat berbelanja. 3. Awar, menggoda manusia melalui syahwat dan zina. 4. Dasim, memicu konflik dalam rumah tangga. 5. Murah, menggoda manusia melalui musik dan hiburan yang melalaikan. 6. Lahos, menyesatkan manusia melalui perbuatan buruk dalam urusan keagamaan. Iblis dan tentaranya bekerja keras untuk menyesatkan manusia, namun Allah memberikan perlindungan bagi mereka yang selalu berzikir, berdoa, dan taat kepadanya. Dalam Islam, ada banyak ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, puasa, sedekah, dan lainnya. Namun, tahukah kamu bahwa ada satu ibadah yang disebut paling dicintai Allah? Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. H.R. Bukhari. Mengapa sholat pada waktunya begitu istimewa? Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan kesibukan dunia untuk memenuhi panggilannya. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih kita prioritaskan daripada segalanya. Selain itu, sholat tepat waktu melatih kedisiplinan, menjaga hati kita tetap dekat dengan Allah, dan menjadi cara untuk meminta ampunan serta keberkahannya. Mari kita jaga sholat kita tepat waktu dengan penuh khusyuk sebagai tanda cinta kita kepada Allah.